Verifikasi pengetahuan, tacit knowledge, pengetahuan yang masih berada dalam kepala seseorang, belum didokumentasikan. Pengetahuan ini berisikan insight, pengalaman, pemikiran, atau pembelajaran yang diterima dari pengalaman sehari-hari. Tacit knowledge juga dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang didapat secara langsung dari sumbernya. Karena komunikasi verbal atau linguistik manusia terbatas, tacit knowledge sulit didokumentasikan. Lalu kita lihat explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang secara mudah dapat diartikulasi, dikodekan, diakses, dan diverbalkan. Pengetahuan ini tersirat sudah terdokumentasi. Karena sudah tertulis, sangat mudah bagi kita untuk pelajarinya. Contohnya, pengetahuan eksplisit itu ada di Standard Operation Procedure atau SOP, Job Desk, Product Knowledge, atau peraturan-peraturan perusahaan yang lain. Buku-buku yang ada di perpustakaan adalah contoh dari explicit knowledge. Dimensi tacit knowledge ada dua. Yang pertama adalah dimensi teknis, atau sering disebut juga sebagai procedural knowledge atau know-how. Pengetahuan ini adalah knowledge yang mengetahui bagaimana suatu proses berlangsung. Yang kedua adalah kognitif, adalah dimensi pengetahuan yang lebih dalam, seperti keyakinan, prinsip, nilai-nilai, dan mental model. Setiap orang memiliki prinsip atau nilai hidup yang ditanamkan sejak kecil di lingkungan keluarga dan sosial, serta mental model yang berbeda-beda. Hal itu akan mempengaruhi kita dalam memahami sesuatu. Ketika suatu pengetahuan sulit diartikulasi, dimensi kognitif dari tacit knowledge membentuk cara kita dalam memahami sesuatu. Berikutnya adalah gunung es pengetahuan. Kita bisa lihat eksplisit, yaitu data, informasi, dokumen, file yang bobotnya 5%, dan tacit yang terdiri dari pengalaman, pemikiran, kompetensi, komitmen, sikap, dan lain-lain. Bobotnya 95%. Pengetahuan eksplisit ciri-cirinya adalah tangible atau berwujud. Berwujud objek fisik, dokumen, database. Konteksnya bersifat independen, dengan mudah dapat dibagikan, dapat dengan mudah diproduksi kembali, mudah diverifikasi, dan umumnya kuantitatif, stabil, tidak berubah sepanjang waktu, bisa dimiliki oleh perusahaan, objektif, rasional, dan teknikal, kontennya tetap. Bagaimana dengan pengetahuan tacit? Tacit tidak berwujud. Objeknya adalah apa yang ada di kepala seseorang. Konteksnya mempengaruhi makna. Dibagikan terbatas hanya melalui sesi sharing, meeting, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Tidak dapat direplikasi secara identik. Umumnya kualitatif. Tacit berkembang melalui pengalaman pribadi, tidak bisa dimiliki oleh perusahaan. Tacit bersifat subjektif, kognitif, dan experiential learning. Konten tercipta secara dinamis. Di sini kita lihat perbandingannya pengetahuan eksplisit dan tacit. Know what atau tahu apa berkaitan dengan fakta-fakta. Secara tidak langsung, know what sebenarnya sudah merupakan informasi. Lalu know why, tahu mengapa. Pada level ini kita memerlukan jawaban yang lebih saintifik. Kita harus dapat menjawab fakta ilmiah mengapa sesuatu terjadi sedemikian rupa. Yang berikutnya adalah know who atau tahu siapa. Pengetahuan tentang siapa yang menguasai pengetahuan tertentu atau siapa yang bisa mengerjakan sesuatu. Jenis pengetahuan ini memerlukan kemampuan dalam mengorganisasi atau memetakan siapa saja yang ahli dalam bidang tertentu. Yang berikutnya adalah know how atau tahu bagaimana. Kemampuan atau skill dalam mengerjakan sesuatu. Sifatnya melekat pada individu tertentu dan memuat informasi tentang bagaimana sesuatu berjalan atau beroperasi. Know what dan know why digolongkan kepada pengetahuan eksplisit, tetapi know how dan know who digolongkan kepada pengetahuan tacit.